Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang perjalanan hidup seorang Itachi, saat dia masih berada dalam organisasi Anbu Desa Konoha. Banyak momen kelam serta menarik terjadi padanya, dalam Anbu Konoha sebelum dia bergabung ke organisasi Akatsuki. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Cerita dimulai saat Perang Dunia Shinobi ketiga terjadi. Itachi berusia 5 tahun dibawa oleh ayahnya untuk menyaksikan seperti apa itu perang. Dia lalu melihat di depan matanya bahwa semua orang saling membunuh antara satu sama lainnya. Dan dia tidak menyangka bahwa beginilah yang dinamakan sebuah perang antar shinobi. Setelah itu Itachi turun dan berjalan di antara para mayat yang telah mati, lalu bertemu dengan ayahnya. Fugaku sebagai pemimpin klan Uchiha kemudian berkata, perang ini merupakan perang antar negara dan skalanya jauh lebih besar Itachi. Kau tidak boleh memiliki rasa kasihan pada musuhmu karena mereka bisa saja akan berkhianat ketika kau lengah sedikit saja. Jadi dengarkan aku Itachi, lihatlah momen ini dan jangan pernah lupakan itu. Setelah itu di tempat pemakaman umum desa Konoha, Itachi melihat Orochimaru sendirian saja dan tidak bergabung dengan orang-orang lainnya. Orochimaru lalu berkata, tidak ada gunanya berduka pada orang-orang yang sudah mati. Jika ada makna dari sebuah kematian, itu adalah memanfaatkan kematian tersebut. Dan secara mengejutkan, ternyata Itachi tertarik dengan pemikiran Orochimaru lalu diam-diam mendekatinya. Dia kemudian bertanya apa makna dari kehidupan? Orochimaru kemudian menjawab, sama sekali tidak ada, namun ada makna dari kehidupan yang abadi. Lalu Orochimaru merasa kagum dengannya karena di usianya yang masih muda, Itachi telah berpikir layaknya seorang manusia dewasa. Dia pun pergi meninggalkan Itachi tanpa sepatah kata pun, namun telah menandai bila anak kecil itu akan tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa. Kemudian Itachi kecil memikirkan apa yang dikatakan Orochimaru tersebut, mengenai tidak adanya makna dari kehidupan. Dia merasa tidak ada gunanya untuk hidup bila pada akhirnya, manusia akan terus-menerus saling membunuh dan tidak menghasilkan apa-apa selain kematian. Dia terus mencari tahu apa arti kehidupan itu dan kemudian, Sasuke pun lahir ke dunia yang merupakan adik dari Itachi. Dengan otaknya yang telah jenius sejak kecil, Itachi menyadari bahwa inilah arti dari kehidupan itu. Dan dia tahu bahwa kehidupan juga adalah berarti sebuah pertarungan dan kematian. Oleh karena itu Itachi selalu ingin berlatih lebih giat untuk membuatnya jauh lebih kuat agar dirinya bisa mencegah sebuah kehidupan tersebut untuk selalu bertarung dan mati. Dia kemudian menjaga Sasuke di rumah hingga malam tragedi pun tiba. Saat itu desa Konoha harus mengalami masa pahit akibat serangan Kyuubi yang dikendalikan oleh seorang Uchiha. Itachi yang sedang menggendong Sasuke pergi mencari tempat yang aman dan kemudian bertemu dengan Uchiha Izumi. Mereka pun pergi bersama ke tempat evakuasi, yang telah disediakan oleh para kepolisian desa Konoha. Akibat serangan tersebut Minato sebagai Hokage keempat, harus gugur bersamaan dengan istrinya yakni Kushina. Keesokan harinya para tetua desa melakukan rapat darurat, dan mengambil tindakan untuk mengganti Hokage yang baru. Alih-alih ingin membentuk Hokage kelima, Hiruzen malah menunjuk dirinya sendiri untuk kembali menjabat sebagai Hokage ketiga. Meskipun tindakan tersebut ditentang oleh seorang Danzo, tetap saja Danzo tidak memiliki alasan kuat atas keberatannya tersebut. Karena dalam serangan Kyuubi malam itu, Danzo tidak ada membantu desa dan malah sengaja bersembunyi. Lalu beberapa hari kemudian rapat darurat kembali dilakukan dan kali ini, Danzo bersama tetua lainnya ingin merubah sebuah batas wilayah antar klan di desa. Hal ini dilakukan karena beberapa batas wilayah klan di Konoha, ada yang telah hancur akibat serangan Kyuubi. Dan sepertinya desa Konoha telah curiga terhadap klan Uchiha sehingga mereka memindahkan markas kepolisian Uchiha ke pinggiran desa Konoha. Bahkan wilayah klan Uchiha pun juga dipindahkan ke sebelah markas kepolisian itu. Tindakan Danzo dan Hiruzen ini memancing amarah Fugaku dengan berkata, tugas kami untuk menjaga ketertiban warga desa Konoha dan lokasi itu terlalu jauh dari jangkauan kami. Kami tidak akan bisa datang tepat waktu bila suatu masalah terjadi di desa. Danzo berkata bahwa desa memiliki Anburut untuk mengurusnya. Setelah mendengar penjelasan dari para tetua desa tersebut, Fugaku menyimpulkan bahwa desa telah mencurigai mereka sebagai dalang penyerangan Kyuubi. Lalu saat musim panas tiba, Itachi kemudian dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah akademi desa Konoha. Di sekolah akademi desa Konoha, Itachi memperlihatkan bahwa kualitas levelnya jauh di atas teman seangkatannya. Dia malah tidak memiliki seorang rival yang setara atau bahkan yang mengejar kemampuannya seperti halnya guru Gai dan Kakashi dahulu.
Lalu dalam sebuah insiden perkelahian, Itachi diketahui dapat menggunakan sebuah jutsu terlarang yaitu Kagebunshin. Ini membuat guru akademinya tidak menyangka bahwa Itachi bisa menggunakannya pada usia 7 tahun. Akhirnya Hiruzen meluluskan Itachi dari akademi hanya dalam waktu 1 tahun saja. Ia pun sekarang telah menjadi Chunin dan menjalankan misi pertamanya, sebagai tim 3 orang. Lalu pada usia 10 tahun dia pun lulus ujian Chunin, sekaligus disinilah awal dia bergabung ke dalam Anbu Konoha. Danzo melihat bahwa Itachi merupakan anak yang luar biasa, dan akan berguna bila dia tergabung ke dalam Anbu di bawah perintahnya. Dan benar saja meskipun awalnya dia bergabung ke Anbu di bawah perintah Hiruzen, Danzo selalu bisa menggunakan jasa Itachi dan menjalankan misi di bawah perintahnya. Bergabungnya Itachi ke Anbu, sebenarnya ditentang oleh beberapa Anbu senior. Mereka menganggap Itachi masih terlalu muda untuk bergabung dan ragu dengan kemampuannya. Namun Itachi memperlihatkan bahwa kemampuannya juga tidak bisa dianggap enteng. Kemudian Itachi tumbuh sebagai Anbu Konoha yang sangat diandalkan oleh Hiruzen dan Danzo dalam menjalankan sebuah misi rahasia. Lalu dalam organisasi Anbu, awalnya Itachi baik-baik saja dan tidak ada beban di pundaknya. Akan tetapi dia baru menyadari bila Uchiha dan Desa sedang dalam posisi tidak baik-baik saja. Dua kubu ini masih dalam keadaan tegang akibat tragedi serangan Kyuubi pada masa lalu. Fugaku kemudian menjelaskan kepada Itachi mengenai klan mereka yang telah diasingkan oleh Desa. Dia mengandalkan Itachi agar dapat mencari sebuah informasi yang lebih luas mengenai para tetua atau petinggi desa Konoha. Di sisi yang berbeda yakni Danzo juga ikut menaruh harapan pada Itachi sebagai mata dan telinga desa Konoha di klan Uchiha. Kemudian 6 tahun telah berlalu dan Uchiha serta petinggi desa Konoha semakin memanas dikarenakan warga desa tidak percaya lagi dengan Uchiha. Itachi juga telah melihat fakta buruk klan mereka pada batu prasasti yang ditulis Hagoromo dan diubah oleh Zetsu hitam. Nah sejak saat itu, Itachi tidak menyukai cara Uchiha untuk memberontak kepada desa. Dia bersama dengan Shisui memiliki pemikiran yang sama yaitu mencegah terjadinya perang saudara di Konoha. Lalu Fugaku ingin mengadakan rapat Uchiha dan menyampaikan sebuah informasi bahwa tekad mereka sudah bulat untuk memberontak kepada desa. Shisui kemudian mencoba menghentikan Fugaku dengan kemampuan mata Sharingan-nya namun, dia malah diserang Danzo lalu satu mata Sharingan-nya dicuri oleh Danzo sehingga misinya pun akhirnya gagal. Sebelum Shisui memutuskan mati bunuh diri, Shisui berpesan pada Itachi untuk meneruskan perjuangannya dan menganggap desa di atas segalanya. Kemudian karena gagalnya rencana Shisui, Danzo pun memberikan pilihan kepada Itachi untuk ikut bersama klannya dan mati, atau selamat dan menghabisi semua Uchiha dengan hanya menyisakan adiknya. Nah setelah beberapa hari berpikir dengan keras, Itachi akhirnya memihak kepada desa Konoha. Dia telah melihat sendiri sifat angkuh yang dimiliki oleh anggota klan Uchiha. Mereka sangat bangga pada kemampuan mata Sharingan dan itu membuat Itachi yakin bahwa tidak akan ada kedamaian di desa bila Uchiha yang memimpin. Itachi meminta bantuan kepada pria bertopeng yang Itachi percaya merupakan Madara yang asli. Lalu malam tragedi pun tiba dan anak Fugaku tersebut langsung membabi buta menyerang warga Uchiha yang saat itu sedang tidur pulas. Dia sempat bertemu dengan ayahnya dan Itachi mengaku bila dia telah memihak kepada desa Konoha. Fugaku kemudian sadar dan akhirnya mundur ke rumahnya lalu menunggu Itachi di sana. Sesampainya Itachi di rumah mereka, ayah dan ibunya telah pasrah untuk dihabisi oleh anak kebanggaan mereka itu. Fugaku berpesan kepada Itachi seperti ini, pada akhirnya kau berpihak pada musuh tapi itu tidak masalah. Mulai sekarang ini, bersumpahlah untuk selalu menjaga adikmu demi ayah dan ibu. Meskipun kita berdua memiliki jalan pikiran yang berbeda, aku tetap bangga bahwa kau adalah anakku. Rasa sakit kami tidak akan lama dan tidak seberapa, itu berbeda dengan rasa sakit yang akan kau tanggung setelah ini. Aku bangga padamu Itachi dan kau merupakan anak yang benar-benar baik. Itachi gemetar memegang pedang miliknya, sambil menangis mendengar pesan kematian dari ayahnya. Namun pada akhirnya, dia menebas mereka berdua sambil menahan rasa sakit yang begitu parah. Itachi kemudian kembali ke tempat Obito dan Obito sempat bertanya kepadanya mengenai kedua orang tuanya. Namun Obito tidak meneruskan pertanyaannya karena dia tahu bahwa saat itu, Itachi telah membunuh orang tuanya sendiri yang bahkan Obito tidak bisa melakukannya. Sejahat-jahatnya seorang Obito, dia tidak akan mampu melakukan seperti yang diperbuat oleh Itachi. Dan sebelum meninggalkan desa ke tempat Akatsuki, Itachi memberitahukan kepada Hiruzen bahwa dia akan bergabung ke Akatsuki. Meskipun Itachi telah dicap sebagai pengkhianat desa Konoha,
Pada akhirnya dia tetap mencintai desa dan selalu ingin menjaga Konoha dari balik layar Akatsuki. Nah, pengorbanan serta rasa sakit seorang Itachi, sebenarnya lebih besar dibandingkan rasa sakit yang pernah Nagato atau Obito rasakan. Jadi itulah perjalanan hidup atau momen kelam Itachi dalam Anbu Konoha. Berikutnya admin akan membahas mengenai perjalanan hidupnya, saat telah bergabung ke dalam organisasi Akatsuki. Kita akan membahas kembali momen apa saja yang dia lakukan dalam organisasi hitam itu. Dan jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.